Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Fadhal. Silakan. Alhamdulillah. Sama-sama antum juga. Silakan duduk. Masya Allah. Alhamdulillah. Sahabat Muslim, saya hari ini kedatangan tamu istimewa. Iya. Ini Ustaz Haji Hasanuddin. Beliau ini dari Pondok Pesantren Bani Jinan. Ini di Kampung Budi Bakti, Desa Budi Bakti, Kecamatan Babelan. Gimana kabarnya, Kiai? Sehat? Alhamdulillah, Kiai sehat. Alhamdulillah, doa bidoa sehat ya. Ini mumpung masih momen lebaran, Kiai ya. Alhamdulillah, siap. Punya salam antum, baik ucapan maupun yang lain mohon. Sama-sama, Kiai, sama-sama. Ini mumpung masih momen lebaran ya. Alhamdulillah. Gimana? Oke, kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, keluarga juga sehat. Ini habis puasa kayaknya makin seger nih badan ini. Ya, alhamdulillah, sumu tasihu. Jadi puasa kita itu untuk alhamdulillah insyaallah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Gimana? Ada yang kabar-kabar di Buni Bakti gimana? Alhamdulillah sehat, kami keluarga sehat semua, alhamdulillah. Aktivitas guys ya. Kemarin juga silaturahim, lebaran juga. Ya, alhamdulillah. Kami merupakan fan berat dari Kiai. Alhamdulillah, masya Allah. Bincang-bincang. Boleh. Minta waktu sebentar. Boleh. Sangat boleh. Gimana? Ini kalau saya lihat Kiai ini kan kayaknya aktif nih di YouTube juga udah banyak nih. Alhamdulillah. Di daerah Babelan, daerah bahkan kayaknya udah punya nama antum ini sudah punya. Amin, masya Allah. Fitrahnya memang luar biasa gitu. Amin. Apa yang memotivasi Kiai bisa terjun ke dunia dakwah seperti ini? Sebetulnya kalau cita-cita barangkali belum sih waktu itu ya. Karena kita mengalir begitu saja ketika kita dulu di pondok pesantren At-Taqwa. Kurang lebih kita sekitar 12 tahun di pondok pesantren. 12 tahun di pondok pesantren. 12 tahun bukan waktu yang sebentar, Jai. Ini kalau antum ke perkuliahan sudah S3 ya. Amin, alhamdulillah insyaallah. Sampai begitu lulus di tahun 94 kita kan aktif di pendidikan, ngajar, dan kemudian begitu saja mengalir karena mungkin ada trah juga barangkali ya, karena memang aneh punya kakek itu adalah seorang ulama, seorang pejuang. Berarti antum memang terjun ke dunia dakwah memang ada faktor keturunan ya. Seperti itu kira-kira. Lebih dominan ya. Ya, sekiranya seperti itu. Jadi memang Al-Mafurlah, saya punya kakek itu Kiai Haji Mahmud Maksum, dan beliau ini adalah teman seperjuangan Al-Mafurlah Kiai Haji Nur Ali ya, dan aneh punya uyut itu Tuan Guru Maksum adalah guru pertama daripada Al-Mafurlah Kiai Haji Nur Ali, dan memang punya putra di antara salah satu yang menjadi ulama besar ya, Al-Mafurlah wal Mujahid Fisabilillah, kakek aneh Kiai Haji Mahmud Maksum. Jadi itulah mungkin yang, dan juga memang ketika kita dulu sampaikan, dididik di pondok pesantren bahwasanya setiap kita ini punya kewajiban untuk berdakwah, baik bil lisan, bil hal gitu ya. Iya betul. Ketika memang kita punya skill, dan ini tidak ada sekali lagi bahwasanya aneh dulu waktu sekolah kepengen jadi pendakwah, kepengen jadi dai, kepengen jadi mubaligh gitu ya. Dan ini mengalir begitu saja dari kampung ke kampung. Alhamdulillah kita sampaikan walaupun sangat sedikit pengetahuan agama yang aneh miliki gitu. Masya Allah, luar biasa. Terus Kiai boleh nanya boleh ya? Boleh, silakan. Itu bagaimana? Artinya dalam hidupnya ada keluh kesah ya, ada suka duka. Bagaimana suka duka jadi seorang pendakwah? Barangkali ada cerita yang memang itu cerita yang menyenangkan, atau yang mungkin dalam kondisi yang memang kurang menyenangkan. Seperti apa? Kita seorang pendakwah. Sudah pasti ya, yang namanya profesi, ya anggap saja ini profesi gitu ya. Suka dan dukanya pasti ada gitu ya. Sukanya, ini awalnya suka dulu.
bahwasanya ketika kita bisa menyampaikan dan itu bisa diterima oleh jamaah, oleh masyarakat, itulah bentuk suka yang sulit untuk dibayangkan dan digambarkan, dan memang ada kepuasan. Ya, ketika kita menyampaikan baik itu kepada ketika kita taklim atau kita menyampaikan dalam momen-momen seremonial, apakah dalam acara kegiatan maulid, tasyakur, walimah dan sebagainya. Ketika kita menyampaikan, kemudian mereka menerima dan merespon. Audien itu ketika suka dengan penyampaian kita, kelihatan. Ketika tidak suka, juga kelihatan. Nah, di saat mereka merasa senang, mereka menerima, gitu ya. Respon, nah itulah bentuk kepuasan kita. Nah, kalau dukanya, inilah barangkali yang semua para kiai, para asatidz, para pendakwah yang harus tanamkan bahwasanya dalam kita berdakwah itu harus didasari satu niat, lillahi ta'ala. Ya, karena dukanya pasti banyak. Ketika kita mencari dunia dalam dakwah ini nggak ketemu. Dan saya ingat betul ketika Al-Mafurlah Pak Kiai Nur Ali pernah berpesan bahwasanya kalau lu pengen jadi orang kaya, lu jangan jadi guru. Ya, artinya ada usaha. Ataupun lu jadi guru, pengen dapat dunia akhirat, ngajar jalan, ikhtiar duniawinya jalan. Itu ya. Jadi untuk menopang. Akan tetapi satu keyakinan bahwasanya Allah tidak pernah tidur. Itu yang saya tanamkan dan saya sampaikan dan disepakati oleh keluarga saya, oleh istri saya, bahwasanya Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Dengan satu niat ketika kita berangkat di dunia dakwah ini, semata-mata karena Allah, mencari ridha Allah. Itu saja kuncinya. Jadi sangat banyak. Mungkin kalau saya sampaikan duka-dukanya dalam saya berdakwah sejak tahun 2004, ya. Saya 2004. Lama juga ya. Alhamdulillah, sekarang sudah tahun 2021. Istiqomah ya Mas. Amin, insya Allah. Jadi cukup banyak dukanya. Saya rasa nggak cukup dalam waktu 2-3 jam disampaikan dalam obrolan ini. Yang jelas, antum juga tahu ya, yang namanya sebagai seorang guru, sebagai pendakwah, bagaimana suka dan dukanya. Pasti lebih banyak dukanya. Tapi di balik duka itu, Allah menjanjikan kebahagiaan. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Terus begini ya Pak Kiai, ini kan kalau kita amatikan, antum kan banyak fenil. Amin. Sama kaum Hawa nih. Amin. Ini kaum Hawa kalau saya lihat kalau antum sedang manggung itu ya kalau bilang pada kelopak-kelopak. Masya Allah. Ada nggak rahasia tersendiri? Bagaimana biar itu terutama kaum Hawa itu merasa fokus dan betul-betul ngefans sama kita. Barangkali ada mungkin bacaan atau mungkin wiridan apa? Oh iya. Apa tergantung bagaimana trik yang disampaikan oleh dia sendiri? Ya, sebetulnya nggak ada ibarat jampe-jampe kalau bahasa orang kampung ya. Tidak ada wirid. Yang penting ketika kita berada di satu pentas, berada di panggung, kita harus bisa menguasai audien. Bisa menguasai jamaah. Di tempat ini jamaah nggak suka yang monoton. Tapi di sisi lain ada juga jamaah yang suka monoton. Artinya penuh dengan kajian, penuh dengan isi. Nah, tetapi secara umum bahwasanya kebanyakan jamaah itu prosentasinya harus dibagi. Misalnya 60 isi, 40 kita memberikan penyampaian dengan yang menyegarkan. Ya. Ada kombinasi gitu. Ada kombinasi. Ini sudah umum ya. Kemudian jamaah saya kebanyakan perempuan, ya mungkin kebetulan. Ya, kaum ibu, kaum majelis taklim kaum ibu, memang saya rasakan seperti itu. Ya mungkin mereka senang, mereka suka ya dalam hal yang positif dalam hal ini. Mungkin cara saya menyampaikan. Bagaimana kita bisa menggerakkan badan kita, kita menyampaikan ekspresi kita di hadapan jamaah sehingga mereka menyukai isu-isu yang sedang disukai oleh jamaah perempuan. Atau juga mungkin dalam kita menyampaikan, dalam kita memberikan ceramah di depan mereka itu, kita benar-benar bisa menguasai itu dan juga bisa berekspresi. Nah itulah salah satu yang antum bilang tadi bahwa disukai oleh jamaah perempuan. Dalam hal yang positif ketika kita memang bisa menyampaikan, bisa menyentuh mereka dengan isu-isu yang biasa keseharian kaum ibu. Seperti itu barangkali. Okay. Terus satu lagi kayak pertanyaan. Boleh, boleh.
Ini aneh kan kalau lihat antum kan ini dari postur ya, dari profilnya, gaya berbicaranya, intonasinya, suara, bahkan mungkin kalau lagi sholawat itu mirip almarhum Uje. Amin ya Allah. Amin. Ini bukan hanya aneh yang ngomong ya. Dari jamaah itu banyak yang bilang komen seperti itu. Amin. Amin. Kiai Aziz persis kayak almarhum Uje. Amin. Nah, antum tidak ada inspirasi pengen tanya seperti beliau nanti masuk TV apa di TV Bar atau di channel lain? Kenapa tidak ada keinginan ke sana? Apa ada keinginan cuman belum waktunya apa bagaimana? Iya, siapapun pasti ya, karena dalam dakwah itu kalau saya kepengen yang alami. Artinya berjalan begitu saja walaupun sifatnya kita kepingin dalam posisi yang seperti yang antum maksud tadi, masuk ke media-media gitu ya. Karena memang popularitas itu harus dibantu, didukung oleh media, baik media cetak maupun media elektronik. Dalam hal ini saya bukannya tidak mau ya, ada yang menawarkan. Sudah beberapa media televisi yang silaturahmi ke sini. Cuman menurut saya belum waktunya barangkali ya. Saya masih enjoy ketika saya masuk dan keluar kampung satu daerah ke daerah yang lain, menikmati dakwah dengan cara-cara yang seperti itu. Tapi aku yakin insya Allah karena tujuannya pun sama gitu ya. Dalam kita berdakwah yakni memberikan pencerahan pemahaman tentang agama kepada masyarakat ya. Banyak cara memang. Apalagi dengan masuk media itu untuk popularitas kita sangat mudah dan cepat tentunya ya. Ya ada keinginan, cuman menurutlah saya sekali lagi belum waktunya. Barangkali insya Allah nanti potensi yang saya punya, kalau antum bilang tadi mirip dengan almarhum, mungkin faktor kebetulan. Banyak juga saya dengar langsung, bahkan ketika saya kunjungan atau ceramah ke daerah-daerah, wih mirip, katanya, wih mirip Uje gitu. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan umurnya tidak mirip gitu ya. Akan tetapi ini menjadi motivasi dan cambuk buat saya bahwa bagaimana saya bisa berdakwah bukan karena kemiripan dengan almarhum Al-Mafurlah. Akan tetapi saya ingin tampil apa adanya, saya ingin tampil seperti saya, Aziz Muslim. Kalau memang ada kemiripan, baik dari vis, mungkin dari suara, ya mungkin itu hanya faktor kebetulan. Dan beliau memang termasuk orang yang saya kagumi. Ketika dulu saya pernah berdakwah, ketemu beliau, saya sangat mengagumi beliau. Anda juga mengidolakan beliau juga? Alhamdulillah, betul. Karena memang saya bisa terkagum atau senang dengan beliau karena dari background beliau. Kemudian kembali ke menjadi ditakdirkan menjadi seorang ulama dan berdakwah. Yang dia sampaikan itu adalah dirinya. Yang dia ceritakan itu adalah pengalamannya. Itulah yang paling indah. Bukan mengada-ngada ya? Bukan mengada-ada. Karena ya kalau kita baca tentang biografi beliau, ya, beliau itu udah cukup kenyang. Ketika beliau pernah nakal, gimana beliau pernah masa mudanya. Nah, itulah yang beliau ceritakan dalam dakwah sehingga tidak ada hal yang ditutupi dan penyampaiannya tidak canggung, tidak. Jadi apa yang menjadi pengalaman hidup beliau, apa yang menjadi pengalaman perjalanan hidup beliau, nah itulah yang beliau sampaikan. Dimodifikasi, disampaikan dengan dalil-dalil ayat Quran dan hadis-hadis serta hal-hal yang lain dari kitab-kitab yang beliau pelajari, itu beliau sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi. Saya kepingin begitu. Saya kepingin tampil apa adanya, sebab saya pernah bilang sama teman-teman, Aziz Muslim tidak bisa jadi apel, Ustaz. Artinya luarnya mulus, dalamnya lembut. Dan Aziz Muslim tidak bisa jadi kedongdong juga. Luarnya mulus, dalamnya kusut. Tapi saya kepingin jadi durian. Buruk di luar, kurang bagus rupanya, tetapi begitu dibuka, Masya Allah, harumnya luar biasa. Subhanallah. Itu kan kelihatan jelas bahwasanya juga ketika ada seorang hamba Allah yang tidak populer di dunia ini, tetapi begitu dikenal di alam malakut, di kalangan para malaikat,
hamba Allah ini sangat dikenal dan dirindukan. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Mungkin kalau sampai seperti itu sangat berat. Tetapi saya kepingin bermanfaat. Apa yang saya miliki sedikit, ilmu saya tidak seberapa yang saya tahu, tapi bisa saya menyampaikan. Baligh walau ayah. Sampaikan walaupun itu satu ayat. Ya mudah-mudahan ya bisa bermanfaat, khususnya buat saya sendiri Al-Fakir, apalagi buat jamaah, buat masyarakat. Gitu. Jadi ini kan karena momen lebaran ya, barangkali Anda juga pengen silaturahim ke yang lain. Siap. Juga sama. Siap. Ini untuk mengobati rasa rindu saya dengan almarhum Unjeng. Yeah. Yang saya kangen itu sholawat versi beliau. Masya Coba Allah. satu sholawat aja. Iya, iya, yang iya. saya kangen itu. Sholawat apa coba kira-kira? Masya Allah. Untuk mengobati rasa rindu saya kepada beliau. Yang mana ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Insyaallah. Baik. Mungkin lagu lebaran. boleh? Ya, baik. Saudara, mudah-mudahan nggak jelek-jelek banget. Soalnya untuk mirip beliau ini sangat sulit, Masya Allah. Seperti begini. Ya Rasul. Kayaknya gitu. Masya Allah. Iya, Caranya. saya coba. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Hafal ya Allah. Jadi sedih saya. Masya Allah. Sama, saya juga sangat terharu dan sangat mengidolakan beliau. Ini sudah terobati rindu kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung sama Kiai juga, sangat terobati juga. Siap. Ini saya terima kasih waktunya. Sama-sama. Pak Kiai. Ya. Lain kali kita langsung sambung lagi. Amin, insya Allah ditunggu kedatangannya lain waktu. Ke Buni, mampir ke Insya Allah. Kami Insya Allah. juga. Insya Allah. Kami mohon maaf barangkali kedatangan merepotkan. Ya, saya juga sama, Afwan, karena mungkin kurang berkenan penyambutannya atau hal-hal lainnya. Ya, karena inilah yang bisa kita berikan buat antum, kekurang lebihnya biasa, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan ya milik kita manusia, termasuk saya Al-Fakir. Insya Allah kita ketemu lagi. Baik, terima kasih. Sama-sama. Allahu Akbar. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.